Halo guys, pernah nggak sih kalian niatnya cuma buka HP sebentar? Tahu-tahu sudah 1 jam lebih scrolling TikTok, Instagram, atau YouTube Short. Atau mungkin kalian sering merasa nggak bisa lepas dari media sosial. Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin relatable banget buat banyak orang. Apakah kita bisa kecanduan media sosial? Apa dampaknya? Dan yang paling penting, gimana cara mengatasinya? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Sebelum lanjut, subscribe dulu ya. Oke, jadi pertama-tama kita perlu paham dulu apa sih yang dimaksud dengan kecanduan media sosial. Nah, kecanduan ini mirip banget dengan kecanduan hal lain seperti judi atau bahkan narkoba. Kok bisa? Karena setiap kali kita mendapatkan notifikasi, like, atau komentar, otak kita melepaskan dopamin, yaitu hormon yang bikin kita merasa senang. Semakin sering kita dapetin dopamin ini, semakin kita ingin terus scrolling. Itu sebabnya kita bisa menghabiskan berjam-jam di media sosial tanpa sadar. Misalnya nih, ada seorang mahasiswa bernama Andi. Awalnya dia cuma pakai media sosial buat cari informasi dan hiburan. Tapi lama-lama, dia mulai menghabiskan 5 hingga 6 jam per hari buat scrolling TikTok dan Instagram. Akibatnya dia jadi sering menunda tugas, kurang tidur, dan nilai akademisnya menurun. Padahal dulu dia adalah mahasiswa yang cukup rajin. Ini bukti nyata kalau kecanduan media sosial itu bisa berdampak langsung pada kehidupan kita. Menurut penelitian dari Global Web Index, rata-rata orang menghabiskan sekitar 2 jam 31 menit per hari di media sosial. Tapi bagi yang kecanduan, angka ini bisa jauh lebih tinggi, bahkan sampai 6-8 jam per hari. Bayangin kalau waktu segitu dipakai buat belajar skill atau hal baru atau olahraga, pasti hidup kita bakal lebih produktif. Sekarang coba cek, apakah kalian mengalami beberapa tanda berikut ini? Pertama, merasa gelisah atau cemas kalau nggak bisa akses media sosial. 2. Menghabiskan lebih banyak waktu di media sosial daripada yang direncanakan. 3. Produktivitas menurun karena lebih banyak scrolling. 4. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain di media sosial. 5. Menggunakan media sosial sebagai pelarian dari stres atau masalah hidup. 6. Lebih sering ngecek HP daripada ngobrol sama orang sekitar. 7. Mengorbankan waktu tidur hanya buat scrolling tanpa tujuan. Kalau beberapa dari tanda ini ada di kamu, bisa jadi kamu mulai kecanduan media sosial. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terlalu sering menggunakan media sosial bisa mengubah struktur otak kita. Bagian otak yang bertanggung jawab atas perhatian dan kontrol diri bisa melemah, membuat kita semakin sulit untuk berhenti menggunakan media sosial. Itu sebabnya kita sering mengalami sekali buka, susah berhenti. Sekarang kita bahas nih, apa sih dampak buruk dari kecanduan media sosial? Ternyata ada banyak banget loh efek negatifnya, mulai dari kesehatan mental sampai fisik. Berikut beberapa contohnya. Pertama, gangguan mental. Bisa meningkatkan resiko stres, kecemasan, bahkan depresi. Banyak orang yang merasa minder karena selalu membandingkan hidup mereka dengan postingan orang lain. 2. Kurang tidur. Banyak orang yang rela begadang demi scroll media sosial. Padahal kurang tidur bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan. 3. Menurunnya konsentrasi. Sulit fokus saat bekerja atau belajar karena terlalu sering mengecek HP. 4. Kehilangan interaksi sosial nyata. Kita jadi lebih sibuk di dunia maya dibandingkan dunia nyata, mengurangi hubungan sosial yang sehat. 5. Dampak fisik. Sering menunduk dan menatap layar bisa menyebabkan masalah postur tubuh, sakit leher, dan mata lelah. 6. Efek terhadap produktivitas. Banyak orang yang harusnya menyelesaikan tugas penting malah terdistraksi oleh media sosial dan menunda pekerjaan. 7.
Gangguan identitas diri, terlalu banyak melihat kehidupan orang lain yang terlihat sempurna bisa membuat kita kehilangan rasa percaya diri dan membandingkan diri sendiri dengan standar yang tidak realistis. Kalau kamu merasa mulai kecanduan, coba lakukan beberapa hal ini. Pertama, buat batasan waktu. Gunakan fitur pengingat waktu di handphone untuk membatasi penggunaan media sosial. Contohnya, kamu bisa menetapkan batas maksimal 1 jam per hari. 2. Hapus notifikasi. Notifikasi bisa bikin kita tergoda untuk selalu cek HP. Dengan menonaktifkan notifikasi, kita bisa mengurangi keinginan untuk terus membuka aplikasi. 3. Gunakan aplikasi pemblokir. Ada aplikasi seperti Forest atau Freedom yang bisa membantu membatasi akses ke media sosial. 4. Lakukan aktivitas lain. Coba cari hobi baru seperti membaca, olahraga, menggambar, atau belajar skill baru. 3. Tentukan zona bebas HP. Misalnya, jangan pakai HP sebelum tidur atau saat makan bersama keluarga. 6. Jangan gunakan handphone sebagai sarana pelarian. Seringkali kita membuka media sosial saat merasa bosan atau stres. Coba cari cara lain untuk mengatasi stres, seperti meditasi atau berbicara dengan teman secara langsung. 7. Evaluasi diri secara berkala. Buat catatan harian tentang berapa lama waktu yang dihabiskan di media sosial, dan coba kurangi sedikit demi sedikit. Ada banyak orang yang berhasil mengurangi kecanduan media sosial dengan metode ini. Misalnya, seorang mahasiswa bernama Budi yang dulu menghabiskan 6 jam sehari di media sosial, kini hanya menggunakan media sosial 1 jam sehari setelah menerapkan strategi ini. Hidupnya jadi lebih produktif dan merasa bahagia. Jadi, kesimpulannya, media sosial itu nggak selalu buruk. Tapi, kalau kita nggak mengontrol penggunaannya, kita bisa kecanduan dan mengalami dampak negatif. Mulai sekarang, yuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Kalau kalian punya pengalaman menarik soal ini, komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.